Salam damai dalam kasih Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, pada malam hari ini kita akan bersama-sama melakukan ibadah pemuda secara online. Dan pada saat ini, marilah kita bersama-sama akan membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama siapkan hati, kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa atas kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pada malam hari ini kami akan bersama-sama membaca dan juga mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir di ruangan ini, terlebih di ruangan hati kami pribadi, lepas pribadi, sehingga kami bisa menerima, terlebih bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, bacaan kita pada malam hari ini terambil dalam kitab Yehezkiel. Yehezkiel pasal 33 ayat 10 sampai yang ke-16, yang demikian firman Tuhan. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, kebenaran yang benar tidak menyelamatkan dia pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran, dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung pada waktu ia bertobat dari kejahatannya, dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya pada waktu ia berbuat dosa. Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup, tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia berbuat curang, segala perbuatan-perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan, dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati, tetapi ia bertobat dari dosanya, serta melakukan keadilan dan kebenaran, orang jahat itu mengembalikan gadaian orang, ia membayar ganti rampasannya, menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga tidak berbuat curang lagi, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Amin. Demikianlah bacaan kita pada malam hari ini, yang menjadi ayat nas, yaitu di ayat yang ke-16, yang demikian. Semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, judul perikop kita pada malam hari ini yaitu CLBK, dengan bahasa Indonesia cinta lama bersemi kembali, utawi bahasa Jawi ini pun ayo balen maneh. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, nah, kata CLBK biasanya identik bagi kita kaula muda, apalagi
kalau kita mengalami patah hati ataupun pergumulan di dalam kita menjalani relasi. Tentunya kita semua pasti pernah merasakan hal yang seperti itu. Dan bagaimanakah dengan kita ketika kita patah hati? Apakah kita cepat move on atau kita berlarut-larut dalam kesedihan kita? Nah, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, hal yang serupa juga dialami oleh bangsa Israel ketika bangsa Israel telah dibebaskan Tuhan dari tanah perbudakan di Mesir. Dan ketika ia sudah bebas, ternyata bangsa Israel tetap melakukan kesalahan dan dosa. Ia menganggap bahwa dengan melakukan kebaikan saja itu akan menjadikan ia bisa terbebas dari dosanya, bahkan melupakan Tuhan, melupakan sabda Tuhan yang menjadi penuntun di dalam hidupnya. Nah, di ayat yang sudah kita baca bersama-sama, di sini sudah menjelaskan bahwa kehidupan yang baik, berbuat baik belum cukup untuk menjauhkan kita dari dosa. Karena ketika kita sudah melakukan kebaikan, terkadang kita lupa akan Tuhan. Kita menganggap bahwa kita berarti. Kita menganggap bahwa kita ini sudah bisa melakukan segala sesuatu tanpa penyertaan Tuhan. Nah, dikatakan di dalam bacaan yang sudah kita baca bersama-sama bahwa Tuhan berkata, kalaupun kita orang baik, pastilah kita selamat. Tetapi karena kita berbuat, menganggap bahwa diri kita sudah benar, akhirnya melupakan Tuhan, kita pun juga bisa mati oleh karena pengakuan kita sendiri. Kita menganggap bahwa kita sangat baik sehingga dosa-dosa kita bisa diampuni olehnya. Tapi jika Tuhan tidak berkenan, pastilah kita tetap mati. Kita tidak bisa hidup tanpa penyertaannya. Berbeda halnya ketika ada orang yang jahat, orang yang sudah melakukan banyak dosa, tetapi ketika ia mau bertobat, ia mau melakukan kembali hal yang baik dan melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Tentunya ketika Tuhan berkata, kamu pasti hidup, tentu pastilah akan hidup. Nah, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan di dalam bacaan yang sudah kita baca bersama-sama mengajak bangsa Israel untuk kembali ke dalam naungan kasih-Nya. Walaupun begitu banyak dosa yang telah dilakukan oleh bangsa Israel, tetapi Tuhan mengajak, Tuhan membimbing untuk tetap kembali di dalam jalan-Nya, menuruti segala perintah dan sabda-Nya, dan menjauhi semua larangannya. Karena dengan begitu, bahwa penyertaan Tuhan akan menguatkan dan menghidupi setiap orang percaya. Nah, begitu juga refleksi dalam kehidupan kita. Marilah kita juga mau untuk dekat kepada Tuhan. Kita mau mempercayai walaupun kita banyak dosa, walaupun kita banyak kesalahan, tetapi marilah kita mau datang kepada Tuhan dan mempercayai bahwa naungan kasih-Nya yang memberikan kita kehidupan. Dengan makna CLBK, ayo balen maneh. Ini sebuah ajakan bagi kita semua, rekan-rekan pemuda sekalian. Walaupun kita penuh dengan kesalahan dan dosa, tetapi Tuhan masih mengajak kita. Tuhan masih berkenan untuk memberikan kita keselamatan, asalkan kita mau kembali kepadanya, kita mau untuk
lebih dekat kepada Tuhan, pasti niscaya kita tetap diampuni olehnya. Marilah dengan makna Paskah yang sudah kita lalui di minggu lalu pada waktu perjamuan Paskah, nah marilah itu juga menjadikan semangat baru bagi kita. Walaupun kita banyak kesalahan dan kita sering lupa akan Tuhan, tetapi dengan ajakan ini marilah kita ingat kembali dan marilah kita mau untuk dipakai Tuhan sebagai sarana alat kemuliaannya dan memperbaiki hubungan kita yang semula kepada Tuhan, sehingga cinta lama bersemi kembali ada di antara kita dan Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama berdoa agar firman Tuhan ini bisa menjadikan kekuatan bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih penyertaan-Mu, sehingga kami malam hari ini bisa membaca dan juga merenungkan firman-Mu yang menjadi kekuatan dan juga petunjuk hidup baru bagi kami, untuk kami kembali kepada Tuhan, untuk kami memperbaiki hubungan kami kepada Tuhan. Kiranya firman ini bisa menjadikan kekuatan, bisa mengingatkan kembali bahwa kehidupan kami sejatinya adalah milik Tuhan. Kami percaya Tuhan akan berkarya atas kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah bersama-sama berdoa. Amin. Ya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, demikianlah renungan singkat pada malam hari ini yang mungkin kita bisa bersama-sama baca dan juga renungkan di rumah kita masing-masing, dan kiranya ini bisa menjadikan petunjuk hidup baru, menjadikan semangat baru bagi kita untuk memperbaiki hubungan kita kepada Tuhan, sehingga cinta lama bersemi kembali antara kita bersama dengan Dia, Sang Pemberi kehidupan. Selamat merenungkan, selamat berkarya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Salam Patunggilan.